Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru? Alhamdulillah. Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Tukalide, Bapak Sulaiman Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati, di sini ada Kepala Perpustakaan Ibu Fatimah. Kemudian ada Ibu Bimbingan Konseling Ibu Istari, Bapak Ibu guru dan Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum Bapak Hasan yang saya hormati, serta staf tata usaha SMA Negeri 2 Tukalide yang alhamdulillah hari ini juga hadir ya. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur dan ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin karena kita selalu diberikan nikmat sehat, nikmat waktu yang longgar sehingga kita bisa selalu hadir ya, berkumpul bersama di sini dalam kegiatan aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 9 Banyuasin Sumatera Selatan tentang diseminasi budaya positif sekolah di SMA Negeri 2 Tukalide. Yang kedua, salawat serta salam yang kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaatnya hingga ila yaumil qiyamah. Amin. Jadi Bapak Ibu, tujuan kami di sini berdua bersama Pak Sabi adalah melaksanakan aksi nyata penyebaran pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Ini merupakan modul akhir dari modul 1 tentang budaya positif. Jadi di aksi nyata budaya positif ini aksi nyatanya adalah menyebarkan pemahaman kepada seluruh warga sekolah. Tujuannya nanti supaya budaya positif di sekolah ini bisa diterapkan dan konsisten sehingga bisa mencetak murid-murid yang berkarakter. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, di sini nanti kami berbagi materi selama kurang lebih 1 jam, ya, bersama Pak Sabli. Nanti di materi yang pertama adalah saya, kemudian dilanjutkan dengan Bapak Sabli, dan terakhir nanti saya kembali. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, terima kasih juga atas support dan kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah kita sudah makan siang semuanya Bapak Ibu ya, walaupun hanya sekedar tepung, bahan dasarnya tepung. Itu untuk lebih membarokahkan ya dan mendapat support yang luar biasa, saya minta dengan hormat Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan sambutan sekaligus memberikan arahan dan juga motivasi untuk kami semua. Kepada Bapak Sulaiman Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Yang saya hormati, yang kita hormati dua orang calon guru putra. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta dan pegawai SMA Negeri 2 Tukalide. Terima kasih sudah bersedia hadir dalam kegiatan guru penggerak yaitu diseminasi budaya positif sekolah. Salawat dan salam senantiasa kita dawamkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Pak Wawan dan Pak Sabri, saya secara pribadi menyambut baik dan bangga dengan kalian berdua. Yang pertama karena sudah lolos
menjadi guru penggerak. Yang kedua, sudah bersedia menjalankan program bagian dari kegiatan guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud dengan diseminasi ini yaitu kegiatan yang memang ditujukan kepada kelompok atau individu. Dalam hal ini kelompok, yaitu guru kita, pegawai kita di sini, untuk menerima informasi dan diharapkan dari informasi yang diterima itu bisa kita jalankan secara bersama sehingga menghasilkan hal-hal yang positif di sekolah yang kita cintai bersama ini. Selanjutnya saya berharap Pak Wawan dan Pak Sabri, ya, silakan nanti kalau ada kegiatan selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah, selalu melibatkan dan bekerjasama dengan kawan-kawan. Karena yang namanya kegiatan di sekolah ini tidak bisa kita lakukan secara sendiri-sendiri. Kita harus kerja tim, kerja bersama dalam rangka memajukan sekolah kita. Masih banyak keprihatinan di sekolah ini yang untuk sekarang ini perlu kita benahi. Dalam bidang akademik siswa masih sangat kurang. Kemudian kita sama-sama tahu moral, akhlak, tingkah laku anak-anak kita ini masih sangat butuh bimbingan, masih sangat butuh pengayoman dan pengarahan. Dan saya harapkan kita sebagai pendidik tetap bersabar, tetap istiqomah menjalani profesi sebagai guru. Nah, biar bagaimanapun kita sudah memilih profesi sebagai guru, maka saya harapkan jalanilah profesi sebagai guru, sebagai pendidik ini dengan sepenuh hati. Jalani dengan ikhlas. Apapun kondisi dan keadaan kita, insya Allah dari kesabaran dan keikhlasan kita dalam menjalani tugas-tugas kita sebagai guru dan pendidik, insya Allah akan ada hasil yang terbaik untuk kita. Ya, amin. Nah, dari guru penggerak ini saya harapkan Pak Wawan dan Pak Sabri ini menularkan pemikiran-pemikiran, ide-ide, konsep-konsep yang bermanfaat untuk kita kembangkan di sekolah ini. Karena salah satu amal kita ini yaitu kita meninggalkan ide, meninggalkan pemikiran-pemikiran, konsep-konsep yang bisa dijalankan oleh kawan-kawan kita, meskipun kita sudah tidak lagi di sini, meskipun kita sudah pindah tugas atau sudah pensiun. Dari situlah mengalir amal ibadah kita. Jadi mudah-mudahan kegiatan guru penggerak ini bisa memajukan sekolah kita, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Dan saya sangat senang, sangat mendukung Pak. Apapun program kamu, kalau memang itu memang sangat baik dan sangat dibutuhkan oleh sekolahnya, kita bantu baik dari tenaga maupun pendanaan. Ya, kita sama-sama tahu calon guru penggerak ini pendidikannya lama 8 bulan, sekarang kan 6 bulan. Tentang waktu 6 bulan itu tentu membutuhkan support dari kita, bantuan dari kita dan kerjasama dari kita. Sekarang mereka bulan, nanti tahun berikutnya mungkin Bapak Ibu lah yang nanti menjadi bagian dari calon guru penggerak dan guru penggerak di sekolah ini, sehingga bisa guru penggerak ini ke depannya bisa tanaman itu menyeluruh di sekolah kita, sehingga sekolah kita jauh lebih maju lagi. Untuk sekarang ya kita tetap bersabar dulu menjalani tugas-tugas kita sebagai guru dan pendidik. Itu saja yang saya sampaikan, harapan saya.
Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dalam rangka melanjutkan sekolah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sulaiman atas sambutannya dan juga arahannya serta motivasinya untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita selalu kompak ya, dan insya Allah kami berdua akan berusaha menjadi pelopor untuk memberikan perubahan yang terbaik untuk SMA 2 Tunggal. Namun semuanya tidak akan berjalan tanpa ada kerjasama dengan Bapak Ibu semuanya, tanpa support dan dukungan kita semua. Dan satu lagi kita berikan semangat juga kepada Pak Harudin dan Pak Roman yang sedang mengikuti seleksi calon guru penggerak juga, dan mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain juga termotivasi untuk mengikuti. Jangan takut masalah biaya Bapak Ibu untuk guru penggerak, karena semuanya diganti oleh pemerintah. Pulsa diganti oleh pemerintah, transport, penginapan semuanya diganti oleh pemerintah. Jadi murni pendidikan guru penggerak ini program pemerintah dan semuanya ditanggung oleh pemerintah. Dan efeknya itu luar biasa untuk kita. Ya, saya sendiri kalau ditanya hasilnya itu luar biasa, ya perubahannya untuk saya sendiri. Namun tidak sebatas untuk saya sendiri, nanti semuanya harus berimbas. Ya, baik Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti semuanya bisa bersemangat. Namun sekarang biar kita nggak ngantuk, kita fokus. Di sini sedikit ada permainan untuk saya dari saya, ya. Ini ada melatih konsentrasi dan juga fokus, sederhana saja. Atau ada dari Bapak Ibu yang ingin mengajarkan lagi, mengajar speaking? Ya, kalau nanti dari saya ini, nanti dari Pak Sami juga ada lagi, ya. Gitu. Jadi dari saya udah hanya melatih fokus dan konsentrasi Bapak Ibu. Ikuti ucapan saya, jangan ikuti gerakan saya. Gerakan saya salah, ucapan saya yang benar. Ya, jadi ketika nanti saya bilang hidung, Bapak Ibu peganglah hidung. Ketika saya bilang mata, silakan Bapak Ibu pegang mata. Kemudian saya bilang pipi, peganglah pipi. Dagu, peganglah dagu, sesuai apa yang saya ucapkan. Namun jangan diikuti apa yang saya gerakan. Dan tidak boleh berdiri. Ya Bapak Ibu, semuanya berdiri lah, ya. Kalau semuanya berdiri, jangan kejam Bapak Ibu, ya. Harus melihat apa yang saya ucapkan dan abaikan apa yang saya gerakan. Siap Bapak Ibu? Siap? Oke, kita mulai. Pegang mata, pegang hidung, pegang mulut, pegang dagu. Masih ada yang belum konsentrasi, belum fokus. Kita ulang sekali lagi, harapnya bisa fokus, bisa mengikuti semua. Pegang pipi, pegang mulut, pegang hidung, pegang mata. Oke, terima kasih tepuk tangan. Alhamdulillah sudah fokus, sudah mulai konsentrasi ya Pak Ibu, ya. Dan hilang ngantuknya. Nah sekarang saya punya slogan. Ketika saya bilang SMA Negeri 2 Tongkalilir, Bapak sambung dengan berkarakter. Ketika saya bilang yang kedua kali SMA Negeri 2 Tongkalilir, berprestasi. Paham Bapak Ibu? Nah mulai. SMA Negeri 2 Tongkalilir, SMA Negeri 2 Tongkalilir, pertama berkarakter, yang kedua berprestasi. Siap? SMA Negeri 2 Tongkalilir, SMA Negeri 2 Tongkalilir. Oke, luar biasa untuk kita semua. Ya, jadi Bapak Ibu di sini kami akan memaparkan ya, tentang materi budaya positif, dan ini menurut kami ya sangat penting sekali untuk diterapkan di sekolah yang namanya budaya positif. Ya, budaya positif merupakan modul yang terakhir dari modul 1. Nah, di sini ada kalimat pemantik. Ya. Saya minta Bapak Ibu menganalisis pertanyaan ini dengan menjawab setuju atau tidak setuju. Nanti bisa raise hand yang setuju, dan yang tidak setuju bisa raise hand juga. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Yang bilang setuju bisa raise hand. Hukuman dapat mendisiplinkan anak.
yang setuju silakan resen. Angkat tangan. Maksudnya yang setuju silakan angkat tangan. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, ada 2 orang, 3 orang. Ibu Fatimah, Ibu Satria, dan Ibu Mary. Oh, satu lagi ada Ibu Sistari. Setuju. Yang lain berarti tidak setuju. Saya ingin dengar alasannya setuju kenapa dan yang nggak setuju kenapa. Mungkin yang bilang setuju bisa mewakili. Silakan, Bu Sistari. Boleh. Oh ya. Oke, kita dengarkan ini setuju nggak Bu Sistari? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alasan saya mengapa saya setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Anak ini kan kadang kita panggil, kita omongi, kadang oke Bu, iya, Nur. Terus apa namanya tuh yang kedua kita kasih hukuman baru dia nyerah dikit. Itu pun kadang masih dilanggarnya. Terus kalau yang ketiga itu kalau saya bikin surat perjanjian pun kadang tak mempan. Jadi kita kasih kadang panggilan orang tua anak baru agak berubah dikit. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita elek kan? Kita elek tadi di situ sudah berhukuman dilaksanakan, tapi kurang lagi, ya. Oke. Yang bilang setuju sekarang saya ingin dengar alasannya. Yang bilang tidak setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Pak Hasan, silakan Pak Hasan. Terima kasih Pak Wan. Menurut saya pribadi ini hukuman itu kita lihat dulu hukumannya Pak. Seperti mungkin di pertanyaan pemancing yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif ya Bapak Ibu, seperti membaca atau bersihkan halaman. Ya, memberikan hukuman yang positif. Kalau hukuman itu bersifat negatif, saya tidak setuju Pak. Timpanya harus mendidik, karena kita mendidik bukan diktator mas saya. Jadi hukuman itu kita lihat dari seginya dulu, positif atau negatif. Tidak setuju karena yang negatif, tapi setuju yang positif Pak. Oke, terima kasih. Oke, jadi langsung nomor 2 ya, hukuman yang positif setuju Pak Hasan. Nah sekarang nanti yang ketiga, langsung yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju, yang bilang setuju itu Pak Hasan. Memberikan penghargaan itu dapat memotivasi anak. Wah, bilang setuju semua Bapak Ibu. Bilang setuju semua ya. Alasannya kenapa kira-kira? Mungkin ada perwakilan boleh? Boleh. Boleh. Ini biar dengar ya, biar sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini untuk pemantik yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jawaban saya mewakili teman-teman itu setuju, karena dengan memberikan penghargaan itu salah satu reward untuk siswa. Jadi kalau diberikan penghargaan, siswa itu lebih semangat. Jadi mereka lebih termotivasi, belajarnya juga lebih giat seperti itu. Oke, terima kasih ya, luar biasa jawaban dari Bapak Ibu ya, mempertahankan jawaban setuju tadi. Karena dengan reward katanya siswa jadi semangat ya. Tapi ketika rewardnya nggak ada, nanti kita akan jawab. Oke, kita lanjut next. Nanti kita akan jawab sama-sama boleh ya, untuk menjawab 3 pertanyaan teman tadi. Apakah benar jawaban kita? Apakah salah? Nah, di konsep budaya positif itu ada 5 konsep inti. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Di kesempatan pertama saya akan membahas masalah disiplin positif dan teori motivasi. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Sadli, dan yang terakhir nanti segitiga restitusi itu akan kembali lagi ke saya. Lanjut Pak Sadli. Nah, konsep yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang ada sedikit game. Ya, coba perhatikan di sini. Kita bermain peran Bapak Ibu. Ya, bermain peran ada si A dan si B. Ya. Si A ya, itu tangan itu memegang ya. Si A itu memegang barang atau sesuatu yang sangat berharga untuk dirinya. Ya.
Dan si B itu berusaha mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara, bisa disebutkan itu bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja maksudnya ya, agar si A tadi mau membuka tangannya. Kita coba praktekkan ya. Boleh. Kita coba praktekkan siapa yang menjadi si A. Ingat, yang digenggaman adalah sesuatu yang sangat berharga untuk dirinya. Dan si B ini ingin berusaha melihat apa yang ada di genggaman tadi. Siapa kira-kira yang ingin berperan pada itu? Dengan rayuan, dengan hardik, dengan menghukum, dengan mengancam, boleh. Silakan. Siapa yang menjadi sukarelawan untuk maju ke depan? Silakan, boleh ya? Boleh si A sepertinya. Si A. Ya. Boleh si A. Siapa yang si B? Silakan Satria. Dengan rayuan, dengan bujukan, dengan hardikan. Bagaimana caranya supaya si A tadi mau membuka tangannya? Apakah si A mau membuka tangannya? Silakan. Ayo, Bu Satria. Silakan. Di bawah. Jangan lupa pun ya. Yo, ayo boleh. Pusatnya bisa merayu dan sampai boleh ini membuka tangannya. Apakah berhasil atau tidak dengan segala cara? Boleh. Ayo. Paginya saya hari ini. Apa dah? Kira-kira mungkin aku juga di dalam tangan. Jadi maunya tangan boleh, tak boleh tangan sendiri. Iya. Sama deh, sama harganya. Kalau boleh Pak, lebih harga deh kalau boleh. Ya, terima kasih pada Bu Olin dan Bu Satria. Jadi Bu Satria dengan segala cara tadi ada mengkritik, kemudian merayu memberikan sesuatu, tidak berhasil membuka tangan dari Bu Olin yang memberikan sesuatu yang sangat berharga untuknya. Nah, ini perubahan paradigma. Coba lanjut. Apa yang terjadi? Ya, ini yang terjadi miskonsepsi pada kita semua, Bapak Ibu, ya, tentang teori kontrol. Ya. Yang pertama di situ ada ilusi guru mengontrol murid. Ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif paham Bapak Ibu ya. Yang tadi di soal kedua. Ya. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan kritik membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi sebenarnya siapa yang mengontrol diri kita? Apakah Bu Satria tadi mampu mengontrol apa yang kamu mengontrol Bu Olin? Enggak. Bu Olin tidak mampu membuka genggaman tangannya. Siapa yang mengontrol? Bu Olin sendiri. Ya. Diri sendiri. Next satu. Nah, ini perubahannya Bapak Ibu, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Ya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon di situ kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita dengan cara memaksa. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita menghargai orang lain tentang pandangan. Dan yang kedua,
dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Anak-anak kita ini bandel, anak-anak kita nakal. Kita menghukum. Sebenarnya anak-anak itu punya tujuan tersendiri, Bapak Ibu. Contoh, anak-anaknya ikut di kelas. Kira-kira dia itu tujuannya apa? Minta perhatian. Boleh. Bukan seperti itu ya. Dia punya tujuan tersendiri. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya itu di stimulus respon. Sebenarnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, kita sendiri. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu di teori kontrol. Kemudian selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi kan dibujuk ya, akhirnya dipaksakan. Kau ini, ayo, apa yang kamu mau? Masih tidak mau, ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi perlunya kolaborasi. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Sementara di teori pilihan atau kontrol adalah model berpikir menang. Next, Pak Sabri. Nah, disinilah tentang konsep dari budaya positif atau disiplin positif. Di situ ada teori kontrol atau teori pilihan ini dari Dr. William Glasser, ya. Iya. Anda tidak dapat mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang itu yang tadi saya sebutkan, ya. Di situ ada teori motivasi, 5 posisi kontrol, ya. Nanti akan dijelaskan di bahasa oleh Pak Sabri. Next saja Pak Sabri, ini hanya kerangkanya. Nah, sekarang makna disiplin itu apa sebenarnya? Ya. Disiplin sendiri ini berasal dari kata disiplina dan artinya adalah belajar. Apa artinya belajar? Kok dikatakan disiplin? Artinya adalah konotasinya dengan disiplin diri dari murid-murid itu menurut Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Tapi kita menyadarinya, ya, dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah, Bapak Ibu. Apa berubahnya di situ? Menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kira-kira bagaimana itu, Bapak Ibu? Ketika anak tadi kita hukum supaya dia disiplin, tapi kata Lestari tadi, nanti dia pulang lagi. Jadi ketika dia mau kita kontrol tadi, mau melakukan hal yang positif tadi, itu karena apa? Dia hanya menghindari rasa tidak nyamannya atau menghindari hukuman. Ketika dia mau dikontrol, ketika dia tidak mau dikontrol, maka murid tadi akan memberontak selain itu, ya. Itu ketika dia mau dikontrol. Tapi ketika dia tidak mau, maka dia akan ulangi lagi, ya. Next Pak Sabri. Nah, itu tentang disiplin. Sekarang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia, ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, ya. Lintas berarti tidak memandang suku, agama, dan yang lainnya, ya, bersifat universal. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Kemudian yang terakhir, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, nilai kebajikan yang dicapai untuk anak-anak Indonesia atau insan Indonesia adalah profil belajar Pancasila. Ini Bapak Ibu mungkin sudah paham, ya, sudah hafal dari 6 dimensi profil belajar Pancasila. Ini adalah tujuan akhir yang ingin dicapai, termasuk dalam kurikulum yang sedang kita terapkan saat ini adalah kurikulum merdeka. Nanti Pak. Ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa, dan Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berbhinneka global. Nah, 6 dimensi ini kita terapkan dalam proyek penguatan profil belajar Pancasila. Alhamdulillah baru saja kita laksanakan. Lanjut Mas Andri. Nah, itu Bapak Ibu tentang konsep inti yang pertama tentang disiplin.
Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Tadi ini akan menjawab pertanyaan pemantik yang pertama tadi, ya. Teori motivasi perilaku manusia. Sebenarnya metode motivasi itu ada dua sumber, ya. Ada dua sumber. Ada motivasi itu berasal dari dalam diri, ada motivasi itu berasal dari eksternal. Mana yang lebih baik? Coba kita lihat di sini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Anak-anakku seperti itu. Ketika kita hukum, itu anak itu hanya menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, maka dia melaksanakan. Itu motivasinya eksternal. Ketika kita sudah menghukum, anak-anak tadi merasa takut, merasa tidak nyaman, sehingga dia mau melaksanakan. Tapi di suatu saat nanti dia akan mengulanginya lagi, karena motivasi itu hanya berasal dari luar atau eksternal. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini motivasi kedua tadi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Semangat. Bapak Ibu silakan ikut MBMP. Apa yang saya dapat? Transport. Ketika tidak dapat transport, harus sumpah. Ya, jadi itu motivasi eksternal. Saya pun awalnya ikut CGP itu ada motivasi eksternal, Bapak Ibu. Apa motivasi eksternal saya? Hanya sekedar kertas sertifikat. Itu motivasi yang awal. Eksternal. Memang di awal eksternal motivasi Bapak Ibu yang tidak bisa dilepaskan. Ya, jadi reward atau penghargaan itu merupakan motivasi eksternal. Nah yang terakhir untuk menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri ini kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Dia dengan sadar, ya, dengan sadar. Dengan pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Sekarang saya sadar. Saya mengikuti gunung penggerak, awalnya eksternal. Sekarang dari dalam diri. Saya ingin jadi apa? Saya ingin jadi orang yang seperti apa? Motivasi internal saya ingin menjadi orang yang berguna bagi teman-teman. Ya, itu motivasi internal. Ya. Oke, next. Nah, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini ada kaitannya dengan motivasi internal. Ya. Ki Hajar Dewantara dikutip dari bukunya tentang pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka pada buku cetakan kelima tahun 2013. Halamannya sekian, Bapak Ibu bisa mencarinya. Ya. Lanjut Pak Sabri. Nah, sekarang seperti ini ada pernyataan lagi. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain atau orang yang meminta membujuk atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak diantaranya bisa dilihat Bapak Ibu, benar atau enggak? Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan yang terakhir penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin berbagi cerita tentang dampak dari penghargaan tadi yang pernah dirasakan. Ada tidak Bapak Ibu dari 8 dampak itu yang pernah Bapak Ibu rasakan? Baik dari rekan sejawat maupun dari siswa yang pernah Bapak Ibu hadapi. Pernah kan? Bapak Ibu pernah merasakan? Mungkin silakan bercerita. Kalau saya kemarin ada, saya ceritakan dengan fasilitator maksudnya. Ini Bapak Ibu cerita tersendiri dari dampak ini. Mungkin di sekolahnya memberikan reward atau di kelasnya Bapak Ibu memberikan reward atau penghargaan. Tapi penghargaan tadi memberikan dampak, salah satunya di antaranya. Belum pernah Bapak Ibu merasakannya. Sepertinya belum pernah.
Pernah nggak Bapak Ibu ketika pernah melihat saja ya, kalau kalian mungkin belum melihat saja teman kita atau orang yang kita kenal itu mendapat penghargaan sementara orang yang lain akan merasakan apa yang namanya itu? Bukan tersiksa, iri, atau ngomong di belakang gitu, ya. Pernah nggak Bapak Ibu? Murid, ya. Kalau yang pernah saya rasakan adalah merusak hubungan, ya. Pernah, ya. Waktu itu, ya. Ketika SMA ya, ketika SMA ada teman saya yang mendapat penghargaan, ya. Di kelas itu, bukan di apa namanya umum, sehingga teman yang lain itu merasa tidak senang dan akhirnya menjauhi orang atau temannya yang mendapat penghargaan tadi. Efeknya tidak dibully Bapak Ibu, hanya merusak hubungan saja, ya. Next saja Pak. Nah, yang sebaiknya dilakukan itu adalah pemberian apresiasi. Makanya di program-program kementerian sekarang ini bukan lagi penghargaan yang dipakai Bapak Ibu, tapi apresiasi. Apresiasi ini konotasinya lebih positif, lebih baik dari apa yang dilakukan daripada reward atau penghargaan. Ya, kemarin ada yang bertanya, Pak, selama ini kan kementerian mengadakan perlombaan-perlombaan. Ya, tapi sifatnya dia adalah apresiasi, bukan penghargaan. Ya Pak Ibu ya. Jadi program Pak Kepala Sekolah mungkin bisa kita dukung ya nantinya dengan pengapresiasian kepada guru, ya. Itu kan sudah diprogramkan ya, apresiasi untuk guru disiplin, guru favorit. Nah, ya, itu nanti apresiasi dengan penghargaan, ya. Bahkan belum dirasakan saya sudah merasakannya itu, merasakan apa dampaknya nanti kalau itu disebut sebagai penghargaan, ya. Saya sudah merasakan. Disiplin akan nah. Disiplin karena jam 8. Nah itu. Tapi itu nanti dampaknya motivasi eksternal guru. Guru akan datang tepat waktu ketika karena dia hanya malu mendapat penghargaan tadi. Ya, itu. Ini salah satu beberapa contoh kalimat apresiasi. Ya. Contohnya kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat kamu menolong murid baru di kelas kita. Itu apresiasi. Anak tadi akan merasa bangga, anak tadi akan merasa senang, ya. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Dan terakhir, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Saya juga punya kata-kata apresiasi. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mau menyempatkan waktunya hadir di sini mendukung program dan aksi nyata yang kami lakukan. Itu bentuk apresiasi. Bu Ana kan tadi ngomong dia nggak ada jam hari ini, tapi beliau datang. Apresiasinya luar biasa. Next. Sekarang kita akan melihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan, beberapa tindakan guru, ya. Coba Bapak Ibu analisis dari 7 tindakan guru ini, yang mana yang hukuman, yang mana yang konsekuensi. Yang pertama, mencatat 10 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu. Yang hukuman coba angkat tangan. Mencatat 100 kali, misalkan kalimatnya gini. Baiklah kalau gitu, sekarang kamu catat di dalam buku kalimat saya tidak akan mengulangi lagi. Hukuman atau konsekuensi? Yang hukuman angkat tangan? Gak ada. Hukuman 1, Bu Mistari. Berarti Bu Olin hukuman, ya. Oke, kita save hukuman.
Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Waduh, sudah mulai ditahan. Baik, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nanti awalnya saya ngerti Mas ya. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lepas sepatu jangan pakai sampai sore. Hukuman. Hukuman ya. Oke. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika. Sekarang saya tanya dulu. Yang tadi nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat itu apa? Yang nomor 2, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan. Nah, kan beda tuh jawabannya. Ada yang punya alasan? Sebelum kita jawab, kita buka jawabannya. Sebelum kita buka. Kenapa? Kok yang awal, yang kedua itu hukuman, yang ketiga itu, yang terakhir tadi konsekuensi. Nah, yang pertama itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu kan peraturan sekolah. Berarti itu kebijakan sekolah, jadi itu sesuai hukuman. Nah, sedangkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu berarti peraturan mengenai mapel tersebut, berarti itu konsekuensi sesuai dengan gurunya. Kesepakatan guru dengan siswa berarti. terima kasih. Luar biasa. Betul ya. Jadi kalau dia berkaitan dengan PJOK, siapa tahu di PJOK tadi anak-anak sudah lari berkeliling, ya, sudah pemanasan, warming up bahasanya. Maka karena datang terlambat tadi disuruh lari lapangan, tujuannya adalah supaya anak tadi melakukan pemanasan. Jadi itu jadi konsekuensi. Betul sekali ya. Kita buka jawabannya. Jadi di jawabannya Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa memberikan konsekuensi dan hukuman. Kita lanjut Bapak Ibu. Next, nah ini sebenarnya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang lain marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sementara kalau konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, ya, tidak lama. Karena kenapa? Karena didasari dengan kesadaran kalau konsekuensi. Oh, ini sudah menjadi tanggung jawab saya untuk mengganti, ini sudah menjadi tanggung jawab saya untuk membersihkan. Nah itu hukuman dan restitusi. Hukuman dan konsekuensi. Sekarang yang restitusi terakhir. Restitusi itu adalah proses Bapak Ibu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok agar dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seorang seperti apa yang mereka ingin menjadi apa tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi sebaiknya dalam menindaklanjuti menyelesaikan masalah dengan murid, hendaknya kita berkolaborasi dengan murid untuk menemukan solusi atas tindakan insiden tadi. Nanti di akhir akan saya lanjutkan tentang restitusi secara detail. Maka nanti akan kami tampilkan praktik baik restitusi, ya, dalam menyelesaikan masalah dengan murid. Jadi murid diajak berkolaborasi, ditanya kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kita gali jawabannya dari murid, jangan kita paksa dari apa yang kita mau.
itu sifat dari restitusi. Habis saudara ya. Nah, sekarang kita secara keseluruhan perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan itu hukuman itu bersifat negatif, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ada negatif. Kemudian konsekuensi itu sifatnya netral dan restitusi itu bersifat positif, ya. Itu murid itu akan sadar dan menghormati dirinya sendiri dan menyadari secara dari hati tentang tindakannya tadi dan menemukan solusi untuk memperbaikinya tanpa ada paksaan, ya, atau dampak negatif bagi diri. Nah sekarang tapi sebelumnya saya kembali lagi di sini. Jadi masih setuju atau tidak Bapak Ibu dengan hukuman itu dapat disiplinkan anak? Ya, oke. Jadi sudah berubah Bapak Ibu ya. Oke. Yang kedua pemberian hukuman dengan hal positif masih setuju atau tidak? Oke. Dan yang terakhir memberi penghargaan dapat meningkatkan kualitas belajar? Tidak. Setuju? Boleh ya dilakukan pemberian penghargaan hal positif, namun jangan menjadikan ketergantungan, ya. Jadi itu, ya. Kita lanjut sedikit dari materi Pak Santri tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Sekarang saya tanya, ketika ada kasus anak-anak sedang belajar dengan ibu bapak semuanya, anak tersebut ketika belajar dia bermain HP di kelasnya. Kita kira-kira kebutuhan apa yang sedang ingin dipenuhi anak tadi? Ketika sedang belajar, anak tadi asik main game atau main HP di kelas tanpa memperhatikan kita. Ketika anak tadi main game, dia akan merasa apa, Bapak Ibu? Senang. Jadi kebutuhan apa yang dipenuhi anak tadi? Senang. Bosan mungkin dia dengan belajarnya, hanya dengan game. Kalau kita tanya, pasti jawabannya bosan Pak, aku ngantuk belajar. Maka kebutuhan dasarnya yang dipenuhi adalah kesenangan. Makanya kita jangan langsung karena sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dan salah satu ketika anak ikut tadi disampaikan oleh Mas Tari, dia ingin dapat perhatian, ya. Karena posisi 5 kebutuhannya dia ingin mendapatkan kasih sayangnya tadi dari guru, tidak diperhatikan gitu ya, akhirnya tadi ibu sendiri ya. Jadi itu Bapak Ibu, makanya setiap tindakan indisipliner murid jangan langsung kita ambil sikap menghukum. Yang terbaik sebagai guru adalah manajer, ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang saya kembali lagi tanya, kira-kira selama ini posisi mana yang paling sering Bapak Ibu terapkan di sekolah? Langsung ada nggak yang sebagai teman? Jujur kalau saya sendiri paling dominan sebagai teman. Saya selalu sebagai teman. Dan ternyata itu salah. Dia hanya akan patuh, tunduk dan merasa ingin melakukan kan ada saya. Ketika nggak ada saya, dia akan balik lagi ke situ. Ya, jadi posisi yang paling baik adalah kita sebagai manajer. Kita mengajak murid untuk menemukan solusi, ya. Tanpa kita menghardik, menghukum dan membuat mereka. Nah, kita lanjut di sini. Konsep inti yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, konsep segitiga restitusi di sini adalah proses dialog yang dilakukan oleh orang tua atau di rumah Bapak Ibu ya, dengan anak-anak kita dan atau guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Mandiri. Bagaimana kita mengajak murid berdiskusi tentang solusi yang akan diambil supaya anak tadi tidak melakukan tindakan indisipliner lagi, ya. Jadi tidak harus kita hukum, jangan langsung kita hukum. Tapi pernah saya hukum juga pernah Bapak Ibu ya. Tapi itu salah. Saya menyadari itu salah. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah, ya. Tujuan akhirnya apa? Sekolah menjadi lingkungan yang aman, nyaman bagi murid sehingga murid akan senang dan merasa diterima di sekolah. Nah, segitiga restitusi terdiri atas 3 bagian atau 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, Bapak Ibu, yang paling bawah. Validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Itulah pentingnya dari disampaikan oleh Pak Santri, sekolah ataupun kelas membuat yang namanya keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas, Bapak Ibu ya. Karena kalau kesepakatan itu masih belum menggunakan kalimat-kalimat positif dan belum memunculkan nilai-nilai kebajikan
kewajiban. Nilai kewajiban itu banyak sekali. Ada disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, menghargai orang lain, bersabar dan sebagainya. Tapi dalam profil pelajar Pancasila itu diambil sebagai hasil akhir kurikulum merdeka. Next, Pak Sabri. Nah, tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Bapak Ibu, ketika anak kita melakukan kesalahan, jangan sekali-sekali kita kritik secara langsung. Karena anak yang mengalami kesalahan itu dia sedang mengalami kegagalan, ya, gagal. Kalau kita kritik, anak tadi bisa memberontak. Namun kita stabilkan dulu identitasnya, ya. Dengan cara bagaimana, Bapak Ibu? Di sini ada kalimatnya. Contohnya, ya. Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi, itu bahasanya. Dengan bahasa yang lemah lembut, ya, tidak kasar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahasanya pernah melakukan kesalahan seperti itu. Pernah nggak Bapak Ibu kayak gitu? Belum ya? Langsung naik darah Bapak Ibu. Iya. Gitu. Jadi ketika kita sampaikan kalimat ini, anak tadi akan stabil kondisinya, akan tenang dulu hatinya, ya. Mungkin tadi kamu merasa takut, marah Bapak. Tapi dengan kalimat ini anak tadi akan merasa tenang, stabil dirinya. Contoh kalimat yang kedua, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini, ya. Kemudian Bapak Ibu, Bapak atau Ibu ya tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Nah, Bapak di sini tidak ingin mencari siapa yang salah. Itu kan ada anak berkelahi, ya. Kemudian yang terakhir, kalau kamu menyerahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu lakukan, ya. Jadi ketika anak salah kita panggil, kita awalnya kita stabilkan dulu identitasnya supaya anak tadi dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Dia mampu mengendalikan dirinya. Dia ketika anak itu melakukan kesalahan itu tadi identitasnya lagi gagal. Ya, kalau kita kritik masih berontak. Ya, betul. Lanjut Pak Sabri. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini kita memvalidasi bahwa tindakan anak-anak itu tadi salah. Nah, dengan kalimat teman-teman ya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misal, anak tadi di kelasnya, ketika ada yang ganggu, mungkin ngoceh dia, pakai bahasa kita gimana? Ribut akhirnya. Kita panggil dengan kalimat tadi. Anak tadi bisa saja melakukan hal yang lebih dari itu tadi. Mungkin bisa menampar, meninju temannya, ya. Itu kita, iya Pak. Untuk saya masih sabar, kalau dapat kemereng, nah, itu tadi ada saja kita mulai memvalidasi tindakan dia, Pak saya salah. Itu ujungnya seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi pada saat kita menggali, anak tadi akan memvalidasi tindakannya tadi bahwa dia sadar, iya Pak saya salah, ya. Kemudian, nah cukup itu Pak Sabi. Yang terakhir, yang terakhir kita baru tahap menanyakan keyakinan. Ini pentingnya membuat keyakinan kelas. Setelah dimarah, gini benar. Nah, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dia bisa beridentitas, ya. Kamu pasti punya alasan ya melakukan ini. Iya Pak, anakku udah terima Pak, aku dikatai seperti ini. Dia sudah memvalidasi tindakan yang salah, ya. Lalu terakhir, kamu tahu tindakan kamu itu salah, tahu Pak, saya jawab gitu ya. Kamu tahu tidak kita punya keyakinan kelas? Tahu Pak, kira-kira tindakan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Enggak Pak. Keyakinan kelas mana yang tidak sesuai? Nah, saya tidak menghargai orang lain. Kita tanyakan lagi, kira-kira menurut kamu menghargai orang lain itu penting atau tidak? Penting Pak. Nah disitulah dia mulai menyadari. Nah ini dia meyakini bahwa nilai-nilai kewajiban tadi harus diterapkan. Itu banyak sebenarnya. Ya, nah itu. Jadi ada 3 tahap restitusi dalam menyelesaikan setiap tindakan indisipliner murid. Jangan langsung kita menghardik atau menghukum. Ya, pelan-pelan Bapak Ibu kita dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah kita sadari dulu dari apa yang telah kita lakukan untuk kita perbaiki.
Tahap terakhir refleksi, namun sebelum refleksi saya akan menampilkan dulu video demonstrasi kami dalam contoh ini Bapak Ibu dalam menyelesaikan tindakan indisipliner murid. Silakan Mas Abi demonstrasi videonya. Ini sudah Mas Abi saja. Punya Mas Abi sudah. Coba. Ini kasus pertama. Muhammad sering datang terlambat sekolah sehingga banyak guru mengeluhkan masalah kehadirannya. Mohon maaf kalau kemarin saya sebutkan dalam video demonstrasi saya. Ini percakapan saya dengan Muhammad. Skenario-nya Bapak Ibu ya. Nanti sebentar. Kita akan buka video. Ya. Di sini ada 3 tahap restitusi. Pertama saya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di awal ini ya. Ini ya. Kemudian tahap berikutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ini Bapak Ibu yang alasannya. Dan yang terakhir pada tahap keyakinan disiplin. Nah, keyakinannya adalah disiplin. Coba saya lihat videonya. Oke. Di sini saya dikomentari oleh fasilitator saya bahwa udah bagus, tapi ekspresi wajah itu belum menggambarkan. Kontennya berubah Bapak Ibu. Ini karena ada teksnya. Jadi kalau saya tapi suara dengar. demonstrasinya Bapak Ibu yang saya lakukan karena kita belum terbiasa dan dipatok dengan skenario, makanya ada kaku. Di situ ekspresi wajah saya menjadi komentar utama oleh pasien, ya. Ekspresi wajah belum menggambarkan, belum sesuai, belum kurang sesuai dengan penyelesaian kasus. Harusnya wajah kita lebih
rileks dan sesuai apa yang kita sampaikan. Jadi cara menyelesaikan masalah tindakan indisipliner guru itu lebih dengan baiknya adalah melalui tahap segitiga restitusi. Jangan langsung menghukum Bapak Ibu. Karena ingat tadi bahwa setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan, ya. Dan yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Buktinya tadi Bu Olin tidak mau mengepalkan tangannya, membuka tangannya karena ada barang yang berharga di dalamnya. Kenapa kira-kira Bu Olin mempertahankan? Ya, karena itu sangat penting, tidak boleh orang lain tahu, walaupun bagaimana caranya. Ya. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan tentang budaya positif. Ya. Sekarang namun sebelum kita tutup, ini ada refleksi sedikit. Ya. Untuk Bapak Ibu, silahkan bisa langsung menjawab mungkin dan menyampaikan hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Mungkin ada perwakilan yang menyampaikan. Ya, satu aja Bu. Ibu Satu saja ya Bapak Ibu. Waktunya cukup setengah menit saja. Silakan Bu Ana. Hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini? Dulu aja. Ya, hal baru apa yang didapatkan hari ini dari keyakinan kelas, Motivasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang baru saya dapat dari paradigma pelajaran hari ini, memang sih di dalam BK itu sesuai dengan apa yang kata Pak Wawan tadi, TKT yang namanya hukum. Cuma Pak, kalau kita nak ke sekolah itu agak susahnya Pak, susahnya. Yang namanya BK itu bukan dia tuh dikatakan polisi sekolah itu tidak. Yang namanya guru BK itu dia hanya di dalam kantor menerima apa namanya tuh laporan dari guru pikir, guru mata pelajaran, terus itu dialihkan lagi ke wali kelas. Setelah ditangani oleh wali kelas tak sanggup lagi baru naik ke BK. Setelah naik ke BK itu baru kami ada kerjasama dengan lembaga kesiswaan, baru lapor ke kepala sekolah. Seperti itu. Memang seperti itu ya Pak. Cuma kadang aku bingung kalau tak jalan saja di sini Pak. Mungkin cuma itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Bestari. Memang Bu ya, pertanyaan ini sama saya sampaikan kepada hasil saya kemarin kepada instruktur kami, tapi balik lagi salahnya saya yang salah. ya, seperti itu. Tidak boleh tetap. Jadi harus menghukum itu tidak jadi kategori pertama. Karena alasannya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kita ini adalah namo, menghambat pada murid. Bukan berarti kita turun patuh sama murid, ya. Tapi kita menghambat pada murid itu menciptakan bagaimana murid itu merasa senang di sekolah. Ya pelan-pelan Bapak Ibu, pelan-pelan kita terapkan. Memang itu yang pertanyaan asik ya. Ya, mungkin itu. Tidak usah mulai ya. Tadi Pak Sabir cukup ya? Cukup. Jadi Bapak Ibu bisa menganalisis sendiri peran apa yang sudah saya laksanakan sebelum mendapat ini materi ini, dan peran apa yang akan saya lakukan setelah mendapat pemaparan tentang materi budaya positif. Nah, nanti setelah ini harapannya Bapak Ibu wali kelas dapat membuat keyakinan kelas dari peraturan-peraturan sekolah dan peraturan kelas yang ada. Jadi membuat keyakinan itu dari peraturan dulu berubah menjadi kalimat positif ini baru membuat keyakinan dengan nilai-nilai kebajikan. Itu nanti tugas wali kelas. Ya, setiap guru mapel juga bisa membuat yang namanya keyakinan mata pelajaran. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin refleksi sedikit tentang pesan Pesan untuk kami juga. kami atau untuk materi yang telah disampaikan boleh satu saja. Ada Satu waktunya silakan satu saja biar ada refleksi untuk kami juga. Silakan Bupati. Alhamdulillah. Jadi paradigma yang dipelajari hari ini banyak sekali yang khusus saya peroleh. Sehingga bagaimana cara kita mengatasi siswa itu lebih mengedepankan apa namanya? Itu kita tuh tidak boleh menghukum dikit-dikit menghukum, tapi memberikan solusi terus mengebelakangkan emosi. Harapan saya semoga Bapak Ibu guru SMA dan
Amin. Ya, jadi pelan-pelan Bapak Ibu yang kita terapkan dari positif di sekolah, ya. Tetap kita kolaborasi bersama menerapkan yang disampaikan Ibu Mustari tadi. Jadi diselesaikan dulu oleh guru mata pelajaran. Kalau guru mata pelajaran nggak selesai, baru bawa ke wali kelas nggak selesai, baru lapor ke rekan. Dengan nggak selesai kolaborasi dengan siswa. Tidak selesai, ke kepala sekolah. Namun setiap pelanggaran, setiap tindakan yang kita lakukan harus senantiasa kita lapor, kita beritahu, informasikan kepada kepala sekolah selaku pimpinan kita. Ya, jangan lupa ya Bapak Ibu. Ya. Tuh, oke dari saya, referensinya luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih antusiasnya dan melonggarkan waktunya tadi Bapak Tami ya. Terima kasih banyak sudah membantu kegiatan kami. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya juga bisa segera terpanggil untuk mengikuti pendidikan daripada Pak Noman Semangat dan yang lainnya juga. Terima kasih. Sekali lagi saya sebutkan SMA Negeri 2 Tugalede berkarakter, SMA Negeri 2 Tugalede berprestasi. SMA Negeri 2 Tugalede SMA Negeri 2 Tugalede maksudnya sama? Dan cukup. Itu waktu ya. Baik, Pak Wawan dan Pak Sabdi serta Bapak Ibu guru, saya cuma ada harapan sedikit Bapak Ibu mengenai apa materi diseminasi budaya positif sekolah yang sudah disampaikan oleh Pak Sabdi dan Pak Wawan. Yang pertama Bapak Ibu, ini sebenarnya materi umum dalam menggugah kesadaran sekaligus untuk memotivasi. Ini juga bisa saya gunakan dalam menghadapi permasalahan guru di dalam melaksanakan tugas. Pendekatan ini juga bisa saya gunakan kepada Bapak Ibu guru. Tetapi perlu Bapak Ibu guru ingat, sebaik apa metode dan pendekatan yang Bapak Ibu lakukan, ingat ini pesan saya, tidak akan berhasil kalau Bapak Ibu tidak memposisikan diri Bapak Ibu sebagai contoh teladan yang baik bagi anak didik kita. Baik perbuatan kita mengajar, kata-kata kita dalam menyampaikan nasihat atau materi, juga tingkah laku kita semuanya dilihat, disorot, direkam dan akan dicontoh. Di situ sudah ada tulisan guru telah dilarang masuk di depan kita siswa. Jadi itu yang paling utama, posisikan dulu diri kita sebagai teladan yang baik bagi peserta didik kita. Dan kedua, ya, posisikan anak didik kita sebagai anak kita sendiri, Bapak Ibu. Jika anak didik kita, jika kita tidak mau mendukung anak kita, maka orang lain juga begitu. Tak ada orang tua yang mau anaknya disakiti. Semua sayang dengan anak kandung, tetapi dengan cara yang berbeda-beda. Ya, di sekolah, di rumah mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang baik, makanya mereka minta menyekolahkan mereka ke sekolah. Jangan sampai di rumah sudah dapat tindakan yang tidak maksimal, di sekolah juga mereka dapat pendidikan dan pengajaran yang kurang baik. Ini saran saya ya, tolonglah berubah itu kata Alkitab kali 3 dari diri kita, ya, dari sekarang, dari saat ini, ya. Dimulai dari diri kita, dimulai dari sekarang. Kalau bisa berubah ya, dimulai dari sekarang, dari mulai diri kita dulu dari sekarang. Nah, jadi itu yang perlu dirubah. Kalau kita selalu melihat contoh di luar diri kita, maka banyak mungkin contoh yang tidak kita harapkan. Jadi itu ya Bapak Ibu, saya mulailah dari diri kamu berubah, mulailah dari sekarang. Jadi jangan lagi kita tunda sampai besok. Ingat, posisikan anak didik kita sebagai anak kita sendiri. Dekati mereka sebagaimana kita mendekati anak kita sendiri.
Dan yang terakhir, posisikan diri kita sebagai teladan bagi anak didik kita. Itu saja saya kira. Saya beri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sulaiman atas masukannya. Mudah-mudahan kita selalu bisa melaksanakan bahwa itu ya tanggung jawab teladan yang baik untuk murid kita. Itu saja Bapak Ibu materi kami hari ini. Saya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak ya atas dukungan, supportnya. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita terapkan secara bersama-sama. Itu saja kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan umpan balik mengenai kegiatan diseminasi Bapak Wawan Kurniawan dan Bapak Sabli. Materi yang disampaikan oleh Bapak Wawan Kurniawan dan Bapak Sabli dikemas dengan sangat menyenangkan sehingga mudah dipahami, dan bahkan ketika beliau menyampaikan materinya timbul rasa tertarik ingin mengikuti pendidikan guru penggerak. Semoga suatu saat mendapatkan undangan sebagai salah satu guru penggerak, karena pendidikan guru penggerak itu sangat luar biasa, mempelajari dan bahkan memahami setiap karakter peserta didik yang bermacam-macam. Dan di pendidikan guru penggerak juga mengajarkan kepada guru ketika siswa melakukan kesalahan atau melanggar peraturan tata tertib, tidak semena-mena menghukum, tetapi memberikan solusi sehingga siswa tersebut tidak lagi mengulangi hal yang sama, dan bahkan timbul rasa bersalah terhadap diri, rasa bersalah di hati siswa tersebut, dan bahkan ia tidak akan mengulangi hal yang sama. Semoga Bapak Wawan Kurniawan dan Bapak Sabli lulus menjadi guru penggerak sehingga bisa mengamalkan dan bahkan bisa menyalurkan dan bahkan bisa mengajarkan kepada kami yang kurang ilmu dan bahkan minim ilmu ketika menghadapi siswa yang berbagai macam karakter. Sukses selalu untuk Bapak Wawan Kurniawan dan Bapak Sabli.